الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, karya besar dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuki kepada bab ma jaa fi sihri. Bab ma jaa fi sihri, bab yang membahas tentang ma jaa, apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, fi sihri, tentang seputar hukum sihir. Pembahasan ini sangat penting sekali, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Terutama akhir-akhir ini yang terjadi di negeri kita, banyak kemudian masyarakat awam yang tidak mengenal tauhid. Mereka datang ke tukang-tukang sihir untuk menggantungkan kehidupan mereka dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti banyak orang-orang yang mengaku mampu menggandakan uang. Kalau antum nyimpan uang pada dia 100 juta, maka akan dikembalikan 1 miliar dengan sihirnya. Pengakuannya katanya kan. Tapi terakhir saya dengar berita juga, entah benar entah salah, ketika ditangkap polisi disuruh menggandakan uang, rupanya nggak bisa karena jinnya sudah kabur. Katanya kena semprotan air ya, gas air mata katanya. Nggak masuk di akal ya. Taib khotufidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bicara tentang sihir, para ulama mengatakan sihir itu istikhdamus syayatin wasti'anatuhum lihusulil amri biwasitatit taqarrub bi syai'in minal ibadat. Kata para ulama, sihir itu artinya istikhdamus syayatin, meminta bantuan syaitan, wasti'anatuhum, dan meminta pertolongan kepada syaitan, lihusulil amri, untuk memperoleh sesuatu urusan, biwasitati taqarrub bi syai'in minal ibadah, tetapi dengan cara mendekatkan diri kepada syaitan tersebut dengan jenis-jenis ibadah tertentu. Ini kata para ulama bahwa sihir adalah meminta bantuan kepada syaitan, meminta pertolongan kepada syaitan untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki, tetapi dengan cara taqarrub, mendekatkan diri kepada syaitan dengan cara ibadah. Dari situ bahwa sihir itu sebenarnya bisnis antara jin dan manusia, di mana manusia mendapatkan sesuatu dari urusan dunia, akan tetapi jin mendapatkan kemuliaan karena merasa dimuliakan manusia, di mana manusia tunduk kepada mereka.
Jadi bisnis yang saling menguntungkan antara jin dan juga manusia. Dan sebagian ulama yang lain ketika memberikan definisi sihir, seperti yang dikatakan oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi, beliau mengatakan bahwa dalam kitabnya Al-Kafi, as-sihru azaimu war-ruqa wal-uqad. Sihir itu adalah jampi-jampi, jimat-jimat dan jampi-jampi serta buhul-buhul. Yu'athiru fil qulub wal abdan, bisa mempengaruhi hati manusia dan badan-badan manusia. Fayamrad wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Terkadang bisa membuat sakit, bahkan terkadang bisa membunuh dan bisa memisahkan antara suami dan istri. Makanya sebagian para ulama, sihir itu termasuk level perdukunan tingkat tinggi. Sebab kalau hanya level rendah dukun itu seperti arraf gitu kan, yang hanya sekedar meramal sesuatu yang akan terjadi. Kemudian tingkatan yang kedua disebut kahin, meramalkan sesuatu telah terjadi. Ataupun lebih tinggi lagi namanya munajim, di mana meramal dengan menggunakan zodiak perbintangan. Dan yang paling fatal adalah sahir, tukang sihir. Karena tukang sihir ini bukan meramal, tapi menyakiti orang. Ya, terkadang bisa membuat orang sakit, terkadang bisa membuat orang suami istri terpisah, atau terkadang lebih jahat daripada itu sampai membunuh. Makanya di sini sihir ini adalah perdukunan tingkat tinggi. Lah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Qaulul Mufid, bahwa sihir itu ada dua. Yang pertama uqadun wa ruqa. Sihir yang pertama menggunakan jenis bukhul dan jambi-jambi. Maksudnya adalah qiraatun wa talasim yutawassalu biha sahir ila istikhdami syayatin fima yuridu bihi darar al-mashur. Maksudnya adalah jampi-jampi ataupun raja-raja yang dijadikan wasilah tukang sihir untuk meminta bantuan syaitan untuk menghendaki kerusakan orang yang disihir. Ini yang pertama, uqad, berupa bukhul. Ya, terkadang orang yang menyihir itu kan ada bukhulnya, entah tanah kuburan gitu kan, entah beling, entah paku, entah jarum, kemudian ditaruh di tempat orang yang akan disihir gitu. Ataupun jampi-jampi, ya, jampi-jampi mantra-mantra yang diajarkan oleh tukang-tukang sihir, yang mantra-mantra itu isinya meminta bantuan kepada syaitan untuk mencelakakan orang yang akan disihir. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, terkadang al-adwiyah, berupa obat-obatan yang diracik gitu kan, terkadang mempengaruhi badan dan juga akal orang yang akan disihir. Jadi sihir itu ada dua, yang memang menggunakan bantuan jin. Yang kedua, tidak menggunakan bantuan jin tapi menggunakan racikan obat-obatan. Nanti berbeda hukumnya ya. Lah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memasukkan bab sihir ini dalam bab kitab Tauhid, karena sihir itu adalah jenis kesyirikan. Jenis kesyirikan yang pelakunya terjerumus kepada syirkul akbar, bukan syirik kecil lagi, tapi syirik besar. Bahkan pelakunya dikatakan kufur dan musyrik. Ada sebab kenapa para ulama menghukumi sahir dan tukang sihir itu dianggap kufur dan juga musyrik. Pertama,
karena mereka meminta bantuan kepada jin. Jadi mereka meniadakan Allah dan menafikan Allah ketika mereka meminta perlindungan dan meminta bantuan. Jadi mereka betul-betul membuang Allah Azza wa Jal dan meminta bantuan kepada jin saja. Dan tentu kita tahu bahwa isti'anah, istighatsah itu sebuah ibadah, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, gitu kan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ushul Tsalatsa, ketika beliau menyebutkan tentang macam-macam ibadah termasuk di dalamnya isti'anah, maka beliau mengatakan faman sarafa bi ghairillahi, barang siapa yang kemudian diselewengkan kepada selain Allah, maka dia telah kafir musyrik. Artinya di sini bahwa memalingkan isti'anah kepada jin adalah kesyirikan, karena isti'anah sebuah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, alasan tukang sihir itu kufur dan musyrik, annahu yaz'amu annahu indahu sifatun khas, karena dia menyangka bahwa dia memiliki sifat khusus yang harusnya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi seolah-olah jin itu memiliki sifat khusus, yakni mampu memberikan pertolongan. Di sini dikatakan bahwa dia menyangka bahwa di sisinya memiliki sifat khusus yang seharusnya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, tapi diserahkan kepada selain Allah, gitu kan. Kemudian yang ketiga, dia menyangka bahwa annahu yanfa wa yadur bi nafsihi, bahwa dia menyangka bahwa dirinya bisa mendatangkan manfaat dan mencegah madarat dengan sendirinya. Artinya di sini Allah ditiadakan, gitu. Kita tahu bahwa yang mendatangkan manfaat dan yang menghilangkan madarat itu Allah. Ya. Akan tapi kemudian dia menyangka bahwa di sana ada selain Allah Azza wa Jalla yang bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan madarat. Maka ini juga penyimpangan, gitu. Kemudian yang keempat, annahu yaz'amu annahu mujidu syai'in misla an yakhluqa tuyura minatin wa ghairi dhalik. Ya. Bahwasannya dia menyangka bahwa si tukang sihir itu dia yakin bisa menciptakan sesuatu. Ya kan? Terkadang tukang sihir kan menyihir benda jadi ular, gitu kan, menyihir pohon jadi manusia, menyihir benda-benda tertentu jadi makhluk yang lain, seolah-olah dia bisa menciptakan sesuatu. Padahal ciptaannya itu hanya khayal saja, hanya hayalan saja, gitu kan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala atau mukjizat yang Allah berikan kepada para nabinya, gitu. Maka ini juga akhirnya ketika ada orang yang melihat bahwa tukang sihir itu mampu menciptakan sesuatu, maka kemudian dia akan merasa bahwa ini adalah pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan seperti ini jelas menyimpang dalam bab rububiyah. Intinya bahwa di sini dengan 4 sebab inilah kemudian para ulama mengatakan bahwa tukang sihir itu kufur dan juga musyrik. Baik, kita akan membahas tentang sihir berdasarkan Al-Quran yang sudah dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ma ja'a fi sihri wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa laqad, dan sungguh, alimu, mereka mengetahui, maksudnya tukang-tukang sihir yang mempelajari sihir itu, laman ishtarahu, ya, barang siapa yang membeli sihir dan dia tukar dengan keimanan dia, ma lahu fil akhirati min khalaq, dia tidak memiliki sesuatu pun balasan di akhirat. Dan ini adalah isyarah bahwa tukang sihir itu kafir, ikhwan, karena dia tidak memiliki bagian di akhirat, maksudnya bagian sorga, dia masuk neraka utuh, gitu.
Ketika Allah mengatakan malahu fil akhirati min khalaq, dia di akhirat tidak dapat bagian sorga sedikit pun, menunjukkan isyarat bahwa tukang sihir itu kafir. Kalau dia tidak kafir, tentu ada bagian di akhirat. Karena tidak ada bagian di akhirat, menunjukkan bahwa tukang sihir itu kafir, dan mereka adalah kafir. Sehingga wajar sebagian para ulama mengatakan, apakah semata-mata mempelajari sihir dikatakan musyrik pelakunya? Sebagian para ulama mengatakan iya. Ya, kalau ada yang mempelajari sihir, walaupun dia tidak tahu maksudnya di situ, hanya semata-mata belajar, dia tidak hendak untuk menyihir orang, dia tidak ada keinginan untuk menyakiti orang, tidak, dia hanya untuk pengetahuan saja, maka para ulama mengatakan kafir. Nggak boleh. Kenapa? Alasan para ulama walaupun semata-mata mempelajari sihir dikatakan kafir, karena dalam pengetahuan ilmu sihir itu ada meminta bantuan kepada jin, itu masalahnya. Karena ketika orang mempelajari ilmu sihir, tidak lepas daripada istikhdamu syaitan, tidak lepas daripada meminta bantuan kepada syaitan, dan terkadang berkorban untuk syaitan. Berkorban untuk syaitan seperti menyembelih, berpuasa sekian hari gitu kan, puasa mutih. Terkadang dia harus sholat dengan sholat yang tidak dicontohkan Rasul, berzikir dengan tidak dicontohkan Rasul, dan begitu seterusnya. Ya, intinya bahwa ibadah-ibadah terkadang diberikan kepada jin, dan itu yang menjadikan kenapa semata-mata mempelajari sihir dikatakan musyrik. Taib, kemudian juga Allah mengatakan yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka orang-orang Yahudi beriman kepada jibti, kepada al-jibti, wat taghut, dan taghut. Di sini ikhwatafidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa tradisi orang-orang Yahudi adalah mereka beriman kepada al-jibti wa taghut. Apa itu al-jibti? Ada yang mengatakan jibti itu adalah sihir. Ya, mereka beriman kepada sihir. Dan Yahudi itu adalah orang yang pertama mengajarkan sihir. Karena agama Yahudi itu lebih dahulu daripada Nasrani dan Islam. Yahudi dulu, kemudian Nasrani, baru kemudian Islam. Di mana ilmu sihir ini sebenarnya datang dari mereka. Karena kalau kita melihat tentang sejarah sihir itu terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Ya, di zaman Nabi Sulaiman. Kisah Harut dan Marut nanti akan sampai kisahnya tentang siapakah Harut dan Marut. Ya, lah dari kisah inilah Harut dan Marut kemudian nanti akan berakhir tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu sangat mencintai mempelajari ilmu sihir. Makanya tradisi Yahudi itu mereka beriman kepada al-jibti, sihir, wa taghut. Ya, dan taghut artinya syaitan. Mereka beriman kepada sihir dan kepada syaitan. Itu maksudnya. Artinya ketika kita mempelajari sihir, berarti kita telah tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Dan ini akhlak yang sangat tercela. Makanya Umar bin Khattab mengatakan al-jibtu as-sihru. Jibtu itu adalah sihir, wa taghutu as-syaitan, dan taghut adalah syaitan. Taib. Wa qala Jabir, berkata Jabir, beliau mengatakan at-tawaghit, adapun taghut jama daripada taghut, jamanya tawaghit. Ya. Beliau mengatakan kuhanun kana yanzilu alaihimus syaitan fi kulli hayyin wahidin.
Tagut-tagut adalah para dukun yang selalu datangi oleh syaitan, dan di setiap kampung ada satu dukun. Subhanallah. Tidak ada satupun kampung di dunia ini kecuali syaitan menempatkan walinya di situ. Tidak ada satupun kampung di dunia ini kecuali syaitan menempatkan para walinya di situ. Dan wali-wali syaitan adalah dukun. Makanya ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengomentari perkataan Imam Al-Laits. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Idza ra'aita rajulan," apabila engkau melihat seorang laki-laki yang penampilannya seperti kiai, seperti ulama gitu kan, seperti ahli ibadah, yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma, dia bisa terbang di udara dan bisa berjalan di air, fangduru ila amalihi, maka lihatlah kepada amalannya. Kalau amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka dia waliullah. Artinya keanehan-keanehan yang dimilikinya adalah karamah gitu kan. Tapi kalau seandainya kemudian keanehan-keanehannya itu ketika amalannya dicocoki dengan Al-Quran dan Sunnah, justru amalannya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, innahu waliyus syaitan, orang itu adalah wali syaitan, karena keanehannya adalah sihir. Ya, keanehannya pasti sihir, karena keanehan di dunia ini kan cuma 3: mukjizat, karamah, dan sihir. Ya, mukjizat hanya dimiliki para nabi dan rasul. Karamah hanya dimiliki orang-orang saleh, wali-wali Allah, kan gitu. Dan sihir dimiliki oleh dukun-dukun dan paranormal dan orang-orang yang mengekor kepada mereka. Jadi sini ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi syaitan meletakkan wali-walinya di setiap kampung satu orang, dan wali-wali syaitan adalah dukun-dukun yang menyebar di seantero dunia ini. Dahulu ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat dunia perdukunan ini, dahulu sebelum Nabi SAW diutus, subhanallah, dukun itu merajalela di Arab jahiliyah. Bahkan posisi para dukun di zaman itu posisi yang luar biasa, karena mereka dimuliakan. Ada pandangan sendiri masyarakat kepada mereka, artinya mereka dimuliakan, dihormati, didengar ucapannya, dijadikan rujukan untuk menyelesaikan masalah kampung dan begitu seterusnya. Seperti ketika terjadi kepada siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bernadar kalau dia memiliki putra 10, ya kan, maka dia akan sembelih 1 di antara 10 putranya untuk dikorbankan karena Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau bernadar menjaga air Zam-Zam, ya kan, beliau menemukan air Zam-Zam. Kemudian ketika itu hampir Zam-Zam ini diperebutkan oleh kabilah-kabilah, dan Abdul Muttalib, dia kan akan tua, akan meninggal juga. Dia tidak bisa menjaga Zam-Zam seterusnya. Dia harus punya keturunan untuk menjaganya. Makanya dia bernadar kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allahumma in razaqani asyrata min walad gitu kan, la adbahanna ihda minhum taqarruban ilaika ya Rabb. Ya Allah, kalau engkau berikan kepadaku 10 putra laki-laki, maka aku akan kurbankan 1 di antara mereka, karena mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata Allah takdirkan betul punya anak 10 laki-laki. Ya. Nah, di antara 10 laki-laki itu ada namanya Abdullah. Abdullah ini kelak menjadi ayahanda daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Abdul Muttalib bingung gitu kan, karena bagaimanapun nazar itu harus betul-betul dilaksanakan gitu. Sementara yang akan disembelih adalah Abdullah, putra kesayangannya dan putra kesayangan Quraisy. Akhirnya kemudian orang-orang pun menyuruh Abdul Muttalib untuk menemui paranormal. Jadi tradisi waktu itu, kalau ada apa-apa mereka datang ke paranormal, datang ke dukun-dukun gitu untuk menyelesaikan masalah. Ya, makanya kata dukun di zaman itu, hendaklah Abdul Muttalib membuat Al-Qur'ah. Qur'ah itu semacam undian. Tulislah di kertas satunya if'al, maksudnya kerjakan, sembelilah,
dan kertas satunya la taf'al, jangan kau kerjakan, tapi sembelilah 10 ekor unta. Kemudian dikocok, akan tetapi kemudian selalu yang keluar if'al, lakukan sampai 10 kali. Setelah ke 10 kali dia sudah menaruhkan 100 ekor unta, barulah kemudian muncullah kalimat la taf'al, jangan kau lakukan. Dari situlah kemudian Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta untuk menebus kesalahannya, sehingga tidak jadi menyembelih Abdullah. Ya. Tapi di sini bagaimana kita melihat bahwa Abdul Muthalib mendatangi siapa? Para dukun, karena ketika itu belum ada Islam. Ya kan? Ketika itu belum ada Islam. Di zaman itu zaman kesyirikan. Makanya wajar kalau kemudian Nabi SAW ditanya tentang orang tua. Ketika ada seorang sahabat, aina abi, di mana bapakku wahai Rasul? Rasul mengatakan apa? Abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka, kata Rasul. Ya karena di zaman itu, di zaman sebelum kelahiran Nabi SAW itu ada yang mengatakan itu zaman fatrah, zaman kekosongan para Nabi dan Rasul, sehingga mereka masih menyembah berhala. Ya, jadi para dukun itu dihormati gitu, sehingga kemudian disebutkan dalam kisah jin-jin yang naik ke langit itu memiliki maqaida lis-sam'i. Disebutkan dalam surah Jin, memiliki pos-pos di langit, itu ada pos-pos mereka. Jadi mereka akan beruntun seperti orang yang panjat pinang gitu kan, ke atas gitu kan, sampai ke maqaida lis-sam'i, sampai ke pos-pos tempat mereka mencuri dengar wahyu. Maka mereka akan mendengarkan di atas itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, kemudian Jibril menyampaikan firman Allah Azza wa Jalla kepada malaikat yang lain, lah disitulah syaitan mencuri dengar apa yang disampaikan Jibril kepada para malaikat. Karena kita tahu bahwa para malaikat ini kan yang mengurusi alam semesta ini. Ada malaikat mengurus laut, mengurus gunung, mengurus tumbuhan gitu kan. Ada yang mendatangkan bencana. Jadi ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada malaikat yang lain tentang tugas-tugas malaikat-malaikat yang akan terjadi di alam semesta, ini yang dicuri dengar oleh jin. Sehingga kemudian satu kalimat yang mereka dengar, mereka sampaikan kepada yang di bawahnya, kepada yang di bawahnya, kepada yang di bawahnya, sehingga satu kebenaran dicampur adukan 99 kedustaan. Ya. Sehingga terkadang jin itu benar, tapi banyak dustanya, gitu maksudnya. Ya, ketika Jibril menyampaikan kepada malaikat, oh nanti akan terjadi, kamu tugasnya membuat bencana di sana, gitu kan? Maka ini didengar oleh jin. Kemudian sampailah ke telinga dukun bahwa di sana pasti akan terjadi musibah, gitu kan? Ternyata betul musibahnya. Maka orang-orang pun mempercayai dukun yang meramalnya. Ya, padahal ramalan yang diramalkan itu kebetulan yang benar, gitu kan? Adapun kalimat-kalimat yang lainnya itu adalah dusta. 99 kedustaan dicampur dengan satu kebenaran. Akan tapi ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman itu memang syaitan bolak-balik naik ke langit. Di zaman itu bolak-balik naik ke langit dan jumlah mereka banyak sekali. Makanya karena jumlah yang banyak itulah yang menjadikan menyebarnya perdukunan, dan dukun dijadikan orang mulia, gitu kan, dijadikan rujukan. Lah akan tapi setelah Nabi SAW diutus, disitulah Allah memfungsikan bintang. Maka bintang berfungsi. Allah Subhanahu wa ta'ala fungsikan bintang salah satunya untuk melempari syaitan. Bintang itu kan pertama untuk menghiasi langit, yang kedua untuk arah bagi para nelayan di laut. Kalau yang tidak punya kompas, maka mereka akan melihat bintang. Dan saya pernah merasakan perkara itu kan. Jadi dulu pernah saya diajak naik perahu untuk cari ikan manual gitu, nggak pakai kompas. Jadi pulangnya itu melihat gambar bintang, arah bintang. Jadi kita bisa pulang dengan terus mengarahkan ke bintang tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir ya tadi untuk melempar syaitan. Jadi setiap jin yang naik ke langit maka akan dilempar oleh meteor. Sehingga di zaman Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada satupun jin yang berhasil naik ke langit. Kenapa demikian? Supaya tidak terjadi percampuran antara wahyu Allah dengan wahyu syaitan. Supaya wahyu Allah terjaga ketika itu. Sehingga tidak ada jin yang mampu dan berhasil naik ke langit.
Setiap mereka berusaha naik ke langit, mereka akan ditembak oleh meteor, sehingga mereka tidak sampai mencuri dengar, dan amanlah wahyu Allah Subhanahu wa taala sampai kepada manusia. Baru setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian meninggal dunia, wafat, wahyu sudah terputus, maka mulailah sampai hari ini jin naik ke langit. Ya. Tetapi tentu jumlah mereka tidak lebih banyak daripada jumlah sebelum Nabi diutus. Tapi minimalnya dunia perdukunan sudah mulai terbuka lebar lagi. Ya. Dunia perdukunan sudah mulai terbuka lebar sampai hari ini. Persis seperti di zaman jahiliyah. Jadi dukun itu memiliki posisi khusus di masyarakat gitu kan. Apabila mereka melakukan kontes di televisi umpamanya, justru yang banyak peminatnya adalah mereka daripada Pak Ustadz yang sedang berceramah gitu. Bahkan honornya juga lebih besar mereka daripada Ustadz yang berceramah gitu. Bahkan terkadang mereka lebih dimuliakan. Komentar-komentar mereka itu bisa untuk menghina Ustadz gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa dunia jahiliyah itu akan kembali lagi, di mana dunia perdukunan itu akan merebak kembali, dan hari ini sudah kita bisa melihatnya. Antara tukang sihir atau dukun dengan ustadz itu di televisi itu hanya beti saja, beda tipis gitu kan. Karena sama-sama pakai sorban, ya kan, sama-sama pakai peci. Ya. Seperti pengalaman kawan-kawan kita yang kuliner di Batam ini, mereka aneh-aneh gitu. Jadi yang datang kepada mereka itu kiai-kiai menawarkan ke kedai-kedai mereka. Mereka mengatakan, mau laris nggak warungmu? Kalau mau laris, saya akan doakan di sini gitu kan. Tapi maharnya sekian. Ada maharnya gitu. Jadi dia berdoa di situ, zikir di situ, nanti ada maharnya. Ataupun dikasih tulisan a ba ta gitu kan, tengah-tengahnya gambar Allah gitu kan. Kemudian ada minyak ja'farannya, kemudian ditempel di kedainya. Maharnya sekian juga. Jadi itu pengalaman saudara-saudara kita ya, yang mereka di bisnis kuliner itu. Tapi yang mendatangi mereka itu bukan orang yang serem gitu kan, pakai hitam-hitam gitu kan, nggak mandi, gondrong, enggak gitu. Jadi yang datang ke mereka itu subhanallah bersorban. Ya. Justru lebih nyunnah daripada orang sunnah terkadang. Jadi mereka pakai jubah, ya. Luar biasa gitu. Makanya saya katakan di sini, di zaman sekarang sudah tidak bisa lagi mana tukang sihir, mana dukun, mana kiai, mana ustadz, mana ulama gitu. Karena madharnya, artinya penampilannya itu kurang lebih saja. Kurang lebih saja. Ya. Terkadang kita sangka dia kiai, rupanya dia dukun. Ya, terkadang kita sangka dukun, rupanya dia kiai gitu kan. Ada juga kiai rangkap dukun gitu. Nah, kita nggak tahu jadinya kan. Nah, di sini khotofidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka dunia-dunia seperti ini memang harus dipelajari. Kalau tidak kita akan salah langkah gitu kan. Ya, disangka kita mencari obat yang syar'i, ruqyah yang syar'i, rupanya justru masuk ke dalam kesyirikan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aqlur riba wa aqlu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanati al-mu'minati al-ghafilati. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Lihat, yang membinasakan ya. Spontan para sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah 7 dosa itu? Beliau menjawab, berbuat syirik kepada Allah, kemudian sihir. Lihat, dipisahkannya sihir dari syirik. Padahal sihir itu adalah kesyirikan kan, menunjukkan bahayanya ya. Sebenarnya berbuat syirik kepada Allah itu sudah mencakup sihir. Tapi di sini sihir disendirikan gitu kan. Ya.
menunjukkan bahaya sihir ini. Ya, sangat bahaya sekali, bukan syirik biasa gitu kan. Karena sihir itu tercampur aduk banyak dosa di situ. Sudah syirik meminta bantuan kepada jin, membunuh orang lagi. Ya kan, menyakiti orang lagi, jadi double dosanya. Makanya kemudian dipisahkan gitu kan. Dikeluarkan dari syirik karena memang sudah karuan syirik. Tapi ditambah dengan dosa-dosa yang lainnya. Kemudian juga beliau mengatakan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Maksudnya alasan dibenarkan seperti kisos, nggak apa-apa. Orang membunuh dibunuh. Seperti baru-baru ini kan anak Raja Saudi dibunuh lagi. Itulah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laukana Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putri Muhammad dia mencuri, aku yang akan potong tangannya. Jadi tidak pandang bulu Islam itu. Mau putra raja, mau putra mahkota, mau orang biasa, ya kalau membunuh ya dikisos. Itu yang benar gitu kan. Luar biasa ini kan. Kemudian memakan riba. Memakan riba. Ya terkadang ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang yang ekonominya dengan cara ngojek gitu kan, neksi, tukang bangunan, marbot masjid gitu, terkadang kita anggap remeh, kita tidak memuliakan mereka gitu. Tapi kalau nampak berdasi, keluar dari mobil bagus, masuk ke kantor bagus gitu kan, padahal semua makan dari riba di situ kan, orang ini terkadang dihormati. Bahkan orang tua memberikan anak gadisnya ketika dilamar oleh orang yang turun dari Avanza pakai dasi gitu kan, kartu namanya bank ini bank itu gitu, wah seneng. Bahkan ada orang mati-mati nyekolahkan anaknya supaya bisa kerja di bank gitu. Ya, karena bahasanya terhormat gitu loh. Lah padahal di sini ikhwatul fiddin itu mencelakakan, namanya mubiqat, kata Nabi SAW, membinasakan gitu. Kemudian memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, menuduh berzinah wanita mukminah yang senantiasa menjaga dirinya lagi tidak memiliki keinginan untuk berbuat maksiat, maka ini semua termasuk dosa besar. Jadi 7. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan membatasi bahwa dosa besar itu ya 7 ini. Ya, 7 yang disebutkan dalam hadis ini. Akan tapi sebagian yang lain tidak, karena arti makna definisi dosa besar itu artinya dosa yang di dunia ada hukumannya. Kalau nyuri potong tangan, kalau zina dia muson raja gitu kan, maka itu namanya had di dunia. Dan juga ada ancaman di akhirat, seperti umpamanya Allah mengancam dengan azab, Allah mengancam dengan neraka. Maka setiap dosa yang ada hadnya di dunia dan ancaman di akhirat, maka dosa itu dianggap dosa besar. Adapun dosa yang tidak ada ancaman had di dunia dan tidak ada ancaman di akhirat, maka dosa itu dianggap dosa kecil. Ya, seperti umpamanya kita sering jalan gitu kan, terkadang mata kita jelalatan gitu kan, ada wanita cantik kita nengok gitu. Memang tidak ada hadisnya ya tentang ancamannya, apakah perlu dicongkel matanya ancamannya gitu kan. Nggak punya mata semua kalau itu ancamannya. Artinya kan tidak ada hadnya di dunia dan tidak ada ancaman di akhirat, maka itu dosa kecil. Lah dosa-dosa yang seperti inilah yang kemudian bisa digugurkan dengan wudu, ya kan, dengan sholat, dengan puasa, dengan umroh, ya, dan begitu seterusnya. Maksudnya yang bisa digugurkan itu dosa kecil, kalau dosa besar tidak bisa. Intinya bahwa hadis ini menunjukkan bahwa jangan pernah main-main mempelajari sihir, dan jangan pernah meminta untuk menyihir atau dia mempelajari sihir atau dekat-dekat dengan ilmu sihir. Karena ilmu sihir itu bukan ilmu sembarangan gitu, bukan ilmu main-main, tapi perkara yang membinasakan di sini, termasuk dosa besar, ya. Bukan dosa besar saja, bahkan sebesar-besarnya dosa besar bisa terjerumus kepada kesyirikan yang bukan hanya sekedar dosa besar tapi mengeluarkan pelakunya dari Islam, musyrik. Makanya sahabat Jundub meriwayatkan haddus sahir dharbatu bisayfi, bahwa
haddus sahir, hadnya orang yang melakukan sihir. Beliau mengatakan ditebas kepalanya dengan pedang. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari dan diriwayatkan dalam riwayat Bajalah bin Abadah yang menuturkan, kataba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an iqtulu kulla sahirin wa sahiratin qala qatalna salasa sawahir. Umar bin Khattab memerintahkan kepada kami, bunuhlah setiap tukang sihir, baik laki-laki maupun wanita. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Hafsah bahwa ia memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya dibunuh karena budak itu telah menyihir dirinya, dan budak wanita pun dibunuh. Hal yang sama juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Jundub. Imam Ahmad berkata, sungguh hal yang serupa telah diriwayatkan dari 3 orang sahabat. Masalahnya ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah tukang sihir itu perlu dimintai tobat? Jadi sebelum dibunuh itu, apakah tukang sihir itu perlu dimintai tobat? Ya. Sebagian para ulama mengatakan tidak perlu dimintai tobat. Karena ada juga yang mengatakan dimintai tobat selama 3 hari. Kalau dia bertobat selama 3 hari ya dimaafkan, tapi kalau tidak maka dipenggal lehernya. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak perlu dimintai tobat. Dan ini pendapat yang kuat. Ya, jadi kalau ditangkap langsung dikisos. Karena mereka sangat bahaya. Mereka itu sangat bahaya karena mereka adalah antek-antek jin dan iblis. Kita tahu bahwa istana iblis itu di tengah lautan. Dan iblis itu sangat senang kalau ada salah satu prajuritnya yang diutus untuk merusak rumah tangga manusia. Jadi kalau seandainya salah satu syaitan kemudian diutus untuk menggoda rumah tangga orang, kemudian sampai bercerai, gitu kan, sampai terlantar anak istrinya, maka orang ataupun setan yang diutus untuk merusak rumah tangga manusia ini akan mendapatkan piala di kepalanya. Artinya iblis itu bangga, ya. Dan iblis tidak terlalu bangga kalau seandainya ada orang yang mungkin menggoda sehingga dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak puasa, gitu kan. Ya. Dia lebih bangga kepada anak buahnya yang kalau dia bisa merusak rumah tangga orang. Kenapa demikian, ikhwan? Karena ketika satu jin menggoda antum sehingga antum tidak sholat, itu paling yang rugi antum saja. Tapi ketika dia bisa menceraikan rumah tangga orang, itu yang dirugikan orang banyak. Suaminya rugi plus keluarganya, istrinya rugi plus keluarganya, anak-anaknya dirugikan, ya kan, plus cucu-cucunya nanti kalau ke bawahnya gitu. Semua dirugikan, semua dikorbankan. Jadi korbannya itu banyak gitu kan. Dengan pisahnya suami istri itu korbannya banyak, ya kan. Artinya mestinya anak-anak yang harusnya dirawat, bisa terkendali, bisa diarahkan gitu oleh orang tuanya, tapi ketika bercerai, anaknya gelandangan, jadi preman, nggak jelas gitu kan. Ya, seperti itulah akhirnya. Akhirnya keluarga besar jadi bertengkar. Jadi banyak madaratnya. Kenapa kemudian mereka itu bangga gitu kalau ada jin yang kemudian bisa merusak rumah tangga orang. Lah dukun itu, tukang sihir itu salah satu tugasnya untuk yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Ya. Mereka berusaha memisahkan suami istri. Itulah tugas mereka, disebutkan dalam Al-Qur'an, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Mereka suka memisahkan suami istri dengan cara sihir mereka. Nah, makanya di sini kenapa madaratnya besar sekali tukang sihir itu, sehingga tidak perlu dimintai tobat karena mereka itu murtad. Ya, jadi dibunuhnya itu karena hukuman dia murtad. Ya, kenapa tukang sihir itu dipenggal? Ya, karena riddah. Jadi hukumannya itu karena dia murtad. Dipenggal karena murtad. Karena Allah mengatakan, Rasul mengatakan, faman baddala dinah faqtuluh, barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah dia. Ya, jadi yuqtalu riddatan, dibunuhnya tukang sihir itu karena dianggap murtad. Sebaiknya tidak.
apakah dia pakai jin atau tidak. Kalau kemudian membuat decak kagum, akhirnya kemudian menganggap dia hebat, sehingga ada setan masuk ke tubuh kita, kemudian memberikan was-was gitu kan, seolah-olah dia bisa melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, maka sebaiknya jangan ditonton gitu. Apalagi ada hadis yang secara umum menjelaskan, man ata arrafan fasa'ala an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke tukang ramal kemudian bertanya dan membenarkan, maka salatnya 40 hari tidak diterima gitu. Dan riwayat yang lain, kalau sampai meyakini maka dia telah kufur dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa hukum datang ke dukun itu 4 macam gitu kan. Pertama, dia datang ke dukun dan bertanya. Dia datang ke dukun dia datang ke dukun hanya untuk mengantar saja. Umpamanya ada kawannya ingin datang ke dukun, minta diantar. Kamu tahu nggak dukun? Oh, tahu, di sana gitu. Bisa nggak antara saya? Udah, ayo saya antar ke sana. Mungkin antum tukang ojek atau taksi gitu kan. Saya tahu tuh dukun yang bagus di sana gitu kan. Yuk ikut saya gitu kan. Dia ngantar saja, dia nggak datang ke dukun. Maka kalau hanya ngantar saja, maka dia menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Artinya apa? Dia menolong orang dalam hal perbuatan maksiat dan dosa. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam perbuatan maksiat dan dosa. Berarti dia menjerumuskan kawannya. Tolong menolong dalam perbuatan keji dan maksiat tidak boleh. Dan yang kedua, memang dia berdatang sendiri ke dukun kemudian bertanya. Dia nggak membenarkan, bertanya saja, nyoba-nyoba saja gitu kan, nyoba-nyoba tanya gitu. Maka kata para ulama, sholatnya 40 hari tidak diterima. Dia belum membenarkan, hanya bertanya saja. Kemudian yang ketiga, kalau sampai bertanya dan membenarkan, ya, maka bukan hanya sholatnya tidak diterima 40 hari, tapi dia telah dianggap kafir akan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Kemudian yang terakhir, kalau sekedar ingin menguji dukun, paranormal, dia tidak hendak apapun, hanya menguji supaya orang tahu dia pendusta. Kita uji dia, nggak apa-apa. Ya, umpamanya antum makan-makan di rumah antum, yuk kita undang Pak Dukun yang di sana, yuk ke sini gitu kan. Antum suguhkan nasi saja gitu kan. Kemudian dia tanya, "Lo mana lauknya?" Berarti dukun palsu, lauknya di bawah nasi gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Antum nguji dia namanya. Kalau nggak tanya, diam saja. Kalau nggak tanya, diam saja. Yang punya antum dimunculkan lauknya lah. Gitu. Jadi intinya bahwa kalau menguji saja nggak ada masalah, supaya orang tahu dia pendusta gitu maksudnya. Tapi intinya bahwa menonton hal-hal yang seperti itu nggak usah ditonton. Karena itu juga permainan lahwal had. Permainan seandainya tidak pakai jin pun, itu bisa mengundang decak kagum masalahnya. Sehingga berpikir yang enggak, nantinya setan masuk, nanti berpikir yang enggak gitu. Ketika menilai para pesulap tersebut. Wallahu a'lam. Iya, alhamdulillah. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu kalau notabene-nya dia memang sudah kafir. Dia kafir, kita muslim. Kita tidak boleh maksa dia masuk Islam. Ayo, masuk Islam. Kalau enggak, saya bunuh gitu kan. Enggak boleh gitu. Orang yang sudah ada keyakinan jangan dipaksa untuk pindah keyakinan. Karena Islam tidak seperti itulah, ikrah fiddin. Tapi jangan dipahami bahwa tidak ada paksa dalam agama, antum loncat-loncat agama. Bosan Islam, mau Nasrani lah gitu kan. Nasrani seminggu, Yahudi seminggu, Buddha seminggu gitu. Terakhir mati tanpa agama jadinya. Jadi bukan tidak ada paksa dalam agama itu suka-suka beragama, tidak. Artinya tidak ada paksa dalam agama itu lakum dinukum waliyadin. Sebagaimana dahulu Nabi SAW ditawari oleh orang-orang musyrik mengatakan, "Ya Muhammad, na'budu ilahaka yauman." Bagaimana kalau kami menyembah Tuhanmu sehari, wa ta'budu ilahana yauman, tapi kau sembah juga Tuhan kami sehari. Yuk kita puasa Daud gitu kan.
Ya, nyembah Tuhanku sehari, nyembah Tuhanmu sehari gitu kan. Diselang-seling gitu kan. Nabi diam. Baru kemudian turun ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Ya, wala antum abiduna ba'bud. Ya. Gimana aku bisa nyembah Tuhanmu dan kamu juga gimana bisa menyembah Tuhanku? Enggak mungkin. Ya kan? Maka di ujung ayat, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, enggak perlu dipaksa lah. Ya. Jadi di dalam memahami ayat la ikraha fiddin bukan berarti kemudian suka-suka pindah agama. Tidak seperti orang liberal yang menganggap bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu menuju Roma, semua agama itu satu Tuhan, semua agama itu Islam. Ya, semua nabi itu sama utusan Allah. Ya memang betul. Semua agama itu sama gitu kan. Ya, artinya sama di sini yang sama saja. Ya, seperti agama-agama yang diturunkan kitab kepada mereka Yahudi dan Nasrani itu sama dengan Islam. Ya, ini agama yang memiliki kitab. Kesamaannya sama-sama memiliki kitab. Akan tetapi di dalam Al-Quran jelas bahwa setelah Nabi SAW diutus, maka tidak berlaku semua kitab yang telah diturunkan ke permukaan bumi. Maka tidak ada satupun Yahudi dan Nasrani yang mendengar diutusnya Nabi kemudian dia tidak beriman. Maka Rasul mengatakan kana min ashabil jahim, maka orang itu pasti dimasukkan neraka jahanam. Wallahu a'lam. Oh, berarti kalau punya kebal hipnotisnya pakai jin itu. Ini ada kalau belajar kebal itu kayaknya mengundang jin. Kalau hipnotis? Ya, bisa. Ya, dia semacam apa hipnotis? Ya kayak mempengaruhi seorang. Iya betul. Maksudnya kalau yang kita tonton hipnotis itu kan orang suruh duduk atau diusap langsung pingsan, kemudian disuruh-suruh langsung mau. Itu kan nggak mungkin kalau dia nggak pakai jin. Ya mustahil lah gitu. Kecuali kalau dipengaruhinya seperti saya berceramah, antum terpukul dengan ceramah saya sehingga nggak ngantuk ngongol gitu kan. Ya itu lain memang. Wa innal bayana la sihru gitu kan. Memang ucapan manusia terkadang jadi sihir. Ada orang yang gini kan, nggak bergerak-gerak lehernya gitu. Baru selesai baru dia pegal. Ya, artinya itu bukan jin karena memang terkadang ucapan manusia itu bisa jadi sihir. Tapi kalau hipnotis itu kan aneh karena dia bisa pingsan, dia tidak sadar, kemudian dia bisa disuruh. Ya, masa bisa disuruh gitu kan? Disuruh ini, disuruh itu mau dia. Bahkan disuruh maksiat juga mau. Naudzubillah gitu. Itu nggak mungkin nggak pakai jin, pasti pakai jin. Allah. Iya. Isbal itu kabair. Kabairud dzunub. Dia ada ancam fafinnar. Man asfala minal ka'baini fafinnar. Ya, itu ada ancaman neraka, dosa besar. Apakah kita bisa mengetahui si fulan kena sihir atau tidak kena sihir gitu kan? Atau kena gangguan jiwa? Sebenarnya itu bisa kita rasakan gitu kan, orang ini kena jin atau tidak gitu. Termasuk diri kita sendiri. Antum bisa merasakan ketika antum lemah dalam beribadah, malas untuk melaksanakan ketaatan, itu sebenarnya di tubuh kita ini sedang dipengaruhi oleh syaitan ya. Tapi ketika antum rajin beribadah, rajin baca Quran, berarti memang unsur kebaikan dari kalangan malaikat menguasai antum gitu ya. Kan dalam tubuh kita ini ada jin dan ada malaikat yang saling menghembuskan satu kebaikan satu keburukan. Tapi antum harus bedakan antara orang yang kesambet, artinya bahasa kita kesurupan, dengan orang yang kena sihir ya. Karena kalau kesambet ini, jin ini tidak dikirim orang. Beda dengan sihir. Kalau sihir kan dikirim jinnya. Saya ngirim jin, tolong sakiti dia, tolong masukkan beling ini ke badan dia gitu kan, tolong masukkan paku jarum ini ke tubuh dia kan itu, sampai dia mati. Nah, berarti dikirim. Itu namanya sihir, kiriman ya. Tapi kesurupan ini tidak. Kesurupan ini bukan karena diutus jinnya, tapi terkadang karena pertama memang permusuhan antara jin dengan Bani Adam
Memang syaitan sejak dulu musuhan dengan Nabi Adam dan anak keturunannya, sehingga dia akan selalu menggoda bagaimana caranya gitu. Yang kedua, terkadang karena jatuh cinta. Disebutkan salah satunya karena jatuh cinta gitu. Mereka suka kita nggak suka mereka. Gimana kita suka dengan mereka? Kita nggak lihat mereka, tapi mereka akan suka kita karena mereka lihat kita. Itulah keunggulan jin. Mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka. Ya kan? Jadi mereka telanjang kita nggak tahu, antum telanjang mereka tahu gitu kan. Makanya masuk WC antum baca doa supaya kalau antum telanjang dalam kamar mandi mereka nggak bisa melihat. Tapi kalau antum setiap hari nggak baca doa, ya live itu bagi mereka gitu kan. Berarti lama-lama dia cinta sama antum. Nah, karena cintanya maka mereka tidak akan melepaskan antum di situ. Satu. Yang kedua, yang ketiga, terkadang karena merasa kawannya disakiti. Mungkin kawannya dibunuh, disakiti gitu kan. Antum kencing sembarang, udah lubang antum kencingi gitu. Contohnya tempat mereka gitu. Ya kayak rumah antum lah, antum ganggu kan marah juga. Mereka juga marah terkadang karena disakiti, karena kawannya dibunuh, karena kawannya disakiti kita. Maka mereka makanya apabila Anda mendapatkan ular dalam rumah, kata Nabi, usir saja, jangan dibunuh, dibuang. Kalau harus terpaksa membunuhnya, maka bacalah bismillah. Ya, karena ada riwayatnya seperti itu. Karena siapa tahu itu jelmaan daripada jin. Jin itu kan ada yang berupa binatang, ada yang berupa bisa terbang gitu kan. Itu macam-macam jenis jin itu. Jadi berbeda. Kalau kesurupan itu terkadang iseng saja, menakut-nakuti hamba-hambanya. Tetapi untuk membuktikan dia kesurupan atau tidak, ya memang antum harus meruqyah. Dengan cara ruqyah antum bisa membuktikan orang ini kena sihir atau kena sambat. Nanti akan nampak di situ. Kalau dia kena sihir kan pasti jinnya juga akan ngaku bahwa dia diutus si anu, bukulnya di tempat ini. Dulu waktu saya masih mondok Jawa Timur, guru saya pernah meruqyah. Lama itu ngakunya, karena jin kan pendusta. Jinnya itu udah ngaku dia diutus si anu gitu kan. Tapi ketika ditunjukkan bukulnya, subhanallah, susah untuk ngakui bukulnya ditaruh di mana. Dia bilang di lemari, dicari lemari nggak ada. Dia bilang di belakang rumah juga nggak ada. Dia bilang ditanam, pokoknya susah. Ya, jin itu kan pendusta. Sehingga ketika terus dibacakan Quran sehingga dia merasa kesakitan dan terbakar, barulah dia mengakui di mana posisi bukulnya. Ya, karena bagaimanapun sihir itu tidak lepas daripada bukul. Min syarri nafasa tifil uqad. Ya kan? Ada uqad gitu kan, ada bukulnya. Nah, kalau orang kena sihir, maka antum yang pertama lihat di sekeliling rumah kita. Lihat benda-benda yang mencurigai. Ya kan, lihat di depan, di belakang, di dapur, ruang tamu, ada nggak yang mencurigai, entah bungkus-bungkus yang dilempar gitu kan, entah tanah-tanah kuburan di situ kan yang digali, entah jarum-jarum yang, entah paku-paku yang ditempel gitu kan. Nah, di situ dulu dilihat. Kalau itu sudah ketemu maka dimusnahkan, maka dengan secara otomatis sihirnya akan hilang. Kalau belum dimusnahkan maka susah. Wallahu a'lam. Taib ini saya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.